Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Al-ayah. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jum'ah yang berbahagia, ada expert dalam bidang futurolog Alvin Toffler dan Heidi Toffler pernah menulis sebuah karya berjudul Shock Culture yang membagi peradaban umat manusia minimal dalam 3 kategori. Yang diantaranya milenium ketiga, yang hari ini sudah memasuki perkembangan yang cukup signifikan dengan kelahiran industri 5.0. Informasi ini apabila kita kaji ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kedikjayaan manusia, kehebatan manusia, bahkan dalam sejarahnya manusia sudah dinobatkan oleh Allah, sudah ditasbihkan oleh Allah menjadi khalifah melalui 2 tes sekaligus, yakni tes yang disebut fit and proper test dan placement test. Adam alaihi salam ketika berkompetisi dengan malaikah telah menorehkan 2 prestasi sekaligus, yakni berhasil sukses dalam ujian fit and proper test dan placement test. Itulah alasan kenapa manusia disebut-sebut dan ditasbihkan sebagai khalifah. Ada karakteristik sekaligus indikator mengapa khalifah dilekatkan kepada manusia. Kata kuncinya yakni wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sengaja Allah desain, sengaja Allah belajarkan manusia
Karena apa? Manusia itu dikategorikan sebagai makhluk dinamis. Berbeda dengan malaikat sebagai makhluk statis. Dengan kemampuan berpikir, dengan kemampuan bernalar, manusia bisa mengadaptasi, bisa menerima, bisa merekayasa, bisa mendesain dan kata-kata lainnya yang sederajat dengan itu. Sehingga ketika Allah hadapkan manusia di era 5.0, sejatinya manusia-manusia yang punya kemampuan untuk menggunakan nalarnya tidak akan kesulitan untuk menghadapi era apapun dan era manapun. Sedang Jumat yang berbahagia, ketika hari santri sedang diambang pintu kelahirannya dan pintu perayaannya, alangkah indahnya, alangkah elegannya apabila kita memotret santri bukan hanya tolib, akan tetapi santri itu kita bisa memaknai umum siapa saja yang selalu bergairah, siapa saja yang selalu termotivasi untuk mengembangkan keilmuan, itulah yang disebut dengan santri. Sekalipun sudah tidak di pesantren, sekalipun sudah tidak di lembaga pendidikan pesantren, tapi siapa saja yang masih punya gairah untuk mengembangkan keilmuan, termasuk di dalamnya adalah digitalisasi sebagai wujud perkembangan teknologi mutakhir hari ini, itu yang disebut dengan santri. Sehingga saya tidak merasa ragu apabila di kampus ini baik pimpinannya sampai mahasiswa semuanya santri. Hadirin yang berbahagia, Allah telah menyatakan di dalam sebuah ayatnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika dulu setiap orang pernah mengalami belajar, ternyata belajar dalam pandangan Allah tidak pernah ada kata berhenti. Bagi kita sebagai santri yang baru disebut tadi, belajar tidak bisa berhenti. Belajar selesai ketika maut memisahkan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan semangat hari santri, mudah-mudahan peradaban sekaligus kebudayaan kita diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, berbangsa dan bernegara, dalam rangka mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada dialog inspiratif yang mungkin bisa kita pegangi dalam kehidupan kita. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabat lain, "Wahai Ali bin Abi Thalib, siapakah manusia terbaik dalam pandangan Allah?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Man tola umruhu wa hasuna amaluh." Siapa saja yang ketika Allah berikan usia panjang itu digunakan untuk hal-hal positif dan produktif. Dan ketika beliau ditanya, siapakah manusia yang paling buruk, bahkan mungkin terbangkrut dalam dunia ini? Beliau menjawab, man tola umruhu wa sa'a amaluh. Siapa saja yang ketika Allah berikan usia panjang itu hanya digunakan untuk hal-hal negatif dan tidak produktif. Andaikan pandangan Wenzing diakui oleh kita bahwa manusia itu memiliki potensi kebudayaan sekaligus peradaban, maka dialog tadi seolah-olah merekomendasikan kepada kita dengan semangat Hari Santri, mari kita insan-insan akademik manfaatkan waktu yang seluas-luasnya selama kita masih menjuntrung di alam dunia. Mari kita gagas, mari kita gerakan seluruh potensi kita dalam rangka mencapai cita-cita, yakni abdi Allah, khalifah Allah. Mudah-mudahan kita bisa menggapai itu semua, terutama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mengukuhkan cita-cita kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wahfadna wa iyyahum min syarri masaibi dunya waddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.